Bismillah. Para Habib diam 1000 bahasa ketika Majma' Fuqaha Jawa membatalkan nasab klan Ba'alwi yang tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Akhir Januari 2026, sebuah peristiwa besar terjadi di kota Wali, Demak, Jawa Tengah. Para ahli fikih Indonesia yang berhimpun dalam wadah Majma' Fuqaha Jawa mengeluarkan sebuah maklumat yang mengguncang jagat Islam tanah air, bahkan berpotensi menggema ke dunia Islam internasional. Dalam maklumat itu, para fuqaha menyatakan satu hal yang selama ratusan tahun dianggap tak tersentuh. Nasab Habib Ba'alawi dibatalkan. Pembatalan ini bukan dengan satu alasan, tapi dengan 4 dalil yang disusun rapi, bernas, dan berlapis. Pertama, dalil syara. Kitab-kitab nasab otoritatif menyebut Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 anak, yakni Muhammad, Ali, dan Hussein. Tidak ada nama Ubed, Ubaidillah atau Abdullah, yang selama ini jadi cantolan utama klaim nasab klan Ba'alawi. Kedua, dalil sejarah. 11 nama dalam rantai silsilah Habib Ba'alawi dari Ubed sampai dengan Maula Dawila dinilai sebagai tokoh fiktif. Bahkan nama yang paling sering dieluh-keluhkan, termasuk Fakih Muqaddam, menurut para fuqaha, tidak muncul dalam sumber sejaman dan tidak memiliki jejak historis yang bisa diverifikasi. Ketiga, dalil genetika. Uji kromosom Y menunjukkan Ba'alawi berada di haplogrup G, sementara jalur Bani Hashim yang diakui secara luas berada di haplogrup J1. Keempat, dalil pemalsuan sejarah. Mulai dari narasi sejarah nasional, narasi sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh besar bangsa, hingga dugaan pembangunan makam-makam palsu yang dinisbatkan pada figur kuno Ba'alawi tanpa sumber yang sahih. 4 dalil, 4 palu godam, dan dalam satu maklumat, klaim itu sepertinya telah disambar petir hingga hancur berkeping. Warganet pun menunggu reaksi dari klan Habib Ba'alawi, karena kita semua tahu, ini bukanlah isu kecil, ini bukan sekedar beda pendapat, ini menyentuh jantung yang selama ini jadi sumber wibawa, kesucian nasab. Maka secara logika, setelah tersebarnya maklumat pembatalan nasab dari Majma' Fuqaha Jawa itu, dunia media sosial harusnya gaduh, seharusnya ada perang narasi besar, seharusnya ada perlawanan, dan seharusnya ada ledakan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, sunyi senyap. Jangankan petir menggelegar, bahkan gemuruh pun tak ada. Tidak ada serangan balik, tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan resmi, tidak ada pula pernyataan pembelaan dari Robitoh Alawiyah sebagai satu-satunya lembaga pencatatan resmi silsilah nasab klan Ba'alawi. Dan yang paling mengejutkan, sosok Rizik Syihab pun diam 1000 bahasa. Padahal selama ini, kalau ada yang menyentuh isu nasab Ba'alawi, Rizik biasanya yang paling cepat menaikkan tensi, biasanya paling keras suaranya, dan paling meledak. Tapi kali ini, tidak ada sepatah kata pun. Jangankan ajakan perang, secuil statement bantahan pun tidak terdengar. Realitas ini tentu saja membuat warganet bertanya-tanya, mengapa Rizik Syihab, Robitoh Alawiyah, bahkan seluruh habaib, seolah memilih dia membisu.